Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sulasri SPD. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 013 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Sekaligus saya salah satu mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja secara luring pada kelas 6 dengan materi menemukan informasi dan kata kunci pada teks non-fiksi. Subtema Masyarakat Peduli Lingkungan Pembelajaran ke-1. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkan gerak, segam gerak. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Bu. Sudah bersih kelasnya? Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah anak ibu sehat semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan bilang pimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Hadir semua anak ibu hari ini. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah, anak ibu semua hari ini hadir. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh. Nah, anak-anak ibu semua siap mau belajar? Siap. Nah, kalau udah siap, silakan dikeluarkan alatnya. Sudah semua? Sudah supaya tambah semangat, anak ibu semuanya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, diperhatikan nanti anak, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama. Fokus dengarkan aba-aba dari ibu ya. Nah, kita mulai. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Alhamdulillah udah semangat semuanya. Nah, kalau udah semangat, nah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan kita yang lalu, masih ingat kita belajar apa, Nak? Belajar apa, Zikri? Kata Kunci. Yang pelajaran yang lalu selain itu? Ide Oh, iya. Masih ingat apa yang dimaksud ide pokok? Apa, Azril? Iya, ide pokok adalah ide kalimat penting yang terdapat di dalam setiap kemudian kalimat yang penting dalam paragraf itu ada yang terdapat di awal. Masih ingat apa namanya? Iya, deduktif. Yang di akhir? Itu sana ibu semuanya berarti masih ingat pembelajaran yang lalu. Nah, tadi malam anak-anak ibu jujur ya, siapa yang sudah belajar? Saya, Bu. Iya, Azril belajar apa, Azril? Membaca teks, Bu. Membaca teks bagus.
Membaca teks. Lagi, ada lagi? Iya, Afnan? Membaca teks non fiksi, Bu. Bagus, membaca teks non fiksi. Ada tadi malam anak ibu yang tidak belajar? Tidak, Bu. Bagus, berarti semuanya belajar. Semua udah belajar. Intinya belajar membaca. Pada hari ini kegiatan kita juga membaca sebuah teks. Nah, kalau pelajaran kita membaca, nah ibu akan tampilkan hari ini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan membaca. Nah, tujuan kita melalui kegiatan membaca. Nah, perhatikan ya Kak ya. Nah, tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini siapa yang membaca? Saya, Bu. Satu Zikri, silakan maju. Nah, silakan dibaca. 1. Siswa dapat menemukan informasi dan kata kunci pada teks non-fiksi melalui kegiatan membaca dengan baik dan benar. Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca, kamu nanti dapat menemukan kata kunci dan informasi. Terima kasih Zikri, silakan duduk kembali. Kasih aplausnya untuk Zikri. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua siapa? Saya, Bu. Azril, silakan maju. Siswa dapat menentukan informasi dan kata kunci melalui pengamatan teks non-fiksi yang ditampilkan dengan baik dan benar. Iya, tujuan pembelajaran kita yang kedua, melalui kegiatan membaca, nanti anak-anak ibu semua mampu menunjukkan kata kunci dan informasi. Terima kasih Ainul Azril, silakan duduk kembali. Kasih aplausnya untuk Ainul. Kita hari ini pertama nanti anak-anak ibu mampu menemukan, setelah menemukan menunjukkan, setelah menunjukkan mampu menuliskan dan menyimpulkan kata kunci serta informasi yang ada pada teks non-fiksi. Paham anak ibu semua? Tadi malam anak ibu katanya sudah membaca. Nah, kapan kita memperingati hari kemerdekaan? Ayo. Christian dulu. 17 Iya, 17 Agustus 1945. Bagus. Kasih aplaus untuk Christian. Karena tadi hari kemerdekaan kita diperingati 17 Agustus 1945. Makanya setiap tanggal 17 Agustus kita itu merayakan hari kemerdekaan. Bagus anak ibu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi, nah ibu akan tampilkan teks bacaan di depan. Silakan nanti kita amati ya. Teksnya silakan diamati. Nah, itu teks kita pada hari ini. Apa judul teks kita pada hari ini? Mangga Proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ada berapa paragraf? Nah, coba hitung. 5. Ya, ada 5 paragraf. Nah, siapa anak yang membacakan paragraf 1? Saya. Mana itu ya? Afnan, silakan maju. Dari sana. Nah, silakan dibaca. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi pada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Ya, terima kasih Afnan sudah membacanya dengan lancar. Kembali. Kasih aplausnya untuk Afnan. Selanjutnya paragraf kedua, ada lagi? Saya, Bu. Perempuan dulu ya, silakan Zaza. Yang dalam kesempatan ini kemerdekaan menunjukkan informasi dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama lalu membantu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Iya, terima kasih Zaza sudah membaca dengan lancar. Kembali aplaus
cerita yang tidak benar atau khayalan atau dongeng. Ada yang tahu nggak yang seperti itu? Apa namanya? Fiksi, Bu. Teks, nah? Yang fiksi apa fiksi? Fiksi. Iya, bagus. Nah, kisahnya kebalikannya ya. Ceritanya yang hayal atau dongeng disebut teks fiksi. Bisa nggak membedakan? Bisa. Alhamdulillah. Nah, di dalam sebuah paragraf, ini ada paragraf anak. Coba kamu perhatikan paragraf 1. Nah, perhatikan dulu isinya. Ada nggak kata-kata yang diulang? Ada. Yang mana? Berapa kali? Ya, diulang penulisannya berapa kali? 2. Itu anak yang akan kita pelajari. Jika ada kata yang penulisannya diulang, berarti itu disebut kata kunci. kunci. Bagus. Nah, jadi siapa yang bisa mengartikan kata kunci? Coba, nah, silakan berdiri. Nah, apa itu kata kunci? Iya, bagus nak. Kata kunci adalah kata yang penulisannya secara berulang yang terdapat di dalam setiap paragraf. Siapa yang sudah menemukan kata kuncinya nih sebagai contoh di paragraf pertama? Saya, Bu. Ya, coba anak berdiri. Apa nak? Iya, proklamasi. Bagus anak. Nah, sudah kita temukan kata kunci di dalam sebuah paragraf, kita akan menemukan informasi berdasarkan dari kata kunci nak. Nah, ada yang tahu nggak nak apa maksudnya informasi? Silakan berdiri. Apa itu informasi? Pernyataan atau gagasan penting yang ditulis dalam setiap teks. Di teksnya. Bagus nak, benar itu yang dibilang Siti. Nah, silakan. Nah, berarti anak ibu semuanya sudah paham ya. Nah, informasi adalah pernyataan atau gagasan penting yang terdapat dalam sebuah paragraf pada teks bacaan. Nah, coba perhatikan di paragraf 1 dulu. Nah, dari kata kunci tadi siapa yang bisa menemukan informasi? Adnan, silakan berdiri Adnan. Nah, coba kamu sebutkan yang mana? Informasi dari paragraf 1 arti proklamasi pengumuman resmi. Iya, bagus nak. Proklamasi adalah pengumuman resmi. Silakan duduk kembali Adnan. Kasih yang bersama. Kalau udah paham, nah ibu akan tampilkan teks yang kedua. Nanti kamu baca amati. Nah, kamu silahkan sebutkan kata kunci. Ibu akan tampilkan teks yang kedua. Nah, perhatikan. Apa judul kita teks yang kedua? Ada berapa paragraf? 2. Siapa yang mau membacakan dulu teksnya hari ini? Saya, Bu. Yang belum dulu, yang belum. Silakan Tiara berdiri, silakan dibaca paragraf ke-1. Bani Borobudur merupakan sebuah kerajaan menjadi peninggalan kerajaan di dinasti Syair. Iya, bagus. Silakan duduk Tiara. Kasih ambilkan untuk Tiara. Nah, di paragraf 1. Kemudian siapa yang membacakan paragraf kedua? Saya, Bu. Nah, silakan Hasan berdiri. Meskipun asal-usul nama candi ini masih menjadi teka-teki, banyak masyarakat yang mempercayai bahwa nama Borobudur berasal dari kata Samaratungga. Bagus. Kasih aplausnya untuk Hasan. Nah, sekarang lagi silakan kalian amati
tambah semangat ya, Ibu kasih hadiah biar nanti mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Ya, silakan Ibu kembali atasnya untuk Priscil. Di tes kita yang kedua, tes kita yang pertama juga tadi Ibu amati anak-anak Ibu semua sudah paham pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah paham, nah Ibu akan bagikan LKPD, nanti kamu diskusikan pada teks yang ada. Ini siap mengerjakan LKPD, nak? Iya. Alhamdulillah. Sebentar ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Udah selesai? Sudah, Bu. Semuanya? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya udah selesai, berarti sudah paham ya. Nah, siap-siap. Kelompok mana terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah judul teks bacaan di atas? Penemuan handphone. 2. Tentukan kata kunci penting pada judul teks bacaan handphone. 3. Sebutkan informasi apa saja yang ditemukan pada teks non-fiksi. Handphone pertama kali ditemukan oleh John F. Michael dan Dr. Martin Buber. Paragraf 2. Pada tahun 1990 sampai 2011 penggunaan handphone berkembang. Paragraf 3. Tahun 2013 75% smartphone berbasis Android. Paragraf 4. Handphone pertama kali dipasarkan pada tahun 1983. 4. Buatlah kesimpulan isi teks bacaan di atas. Handphone pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Michael dan Dr. Martin Buber dari Motorola pada tahun 1973. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatec 8000X handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Dari tahun 1990 sampai dengan 2011, penggunaan HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih daripada 6 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Itulah hasil diskusi kami. Iya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, selanjutnya ada nggak dari kelompok lain yang mau menanggapi? Silakan. Iya, silakan berdiri. Perwakilan kelompok berapa, Nak? Nah, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Iya. Hasilnya sangat bagus karena sudah menemukan informasi yang tepat. Iya, bagus. Tadi silakan Azul duduk kembali. Terima kasih. Nah, tadi kelompok 4 sudah memberikan tanggapan bahwasanya hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus karena kalian sudah bisa menemukan kata kunci dan informasi. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Kasih aplausnya untuk kelompok 3.
1 sampai kelompok 4 semuanya bagus, semuanya benar karena sudah bisa menemukan kata kunci dan IPA masih. Nah, dari kerja kelompok kamu tadi, Ibu perhatikan ini yang paling sempurna, paling banyak menemukan, kemudian paling disiplin dan kerjasamanya tadi sangat bagus, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju, Ibu akan beri hadiah. Silakan kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ini yang paling sempurna tadi ya, semuanya juga bagus, tapi mereka paling cepat, paling disiplin, paling banyak menemukan informasi. Nah, semoga bermanfaat, di rumah lebih giat lagi belajar ya. Aplasnya untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, masih semangat anak ibu semua? Masih, Bu. Semangat betul? Betul. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, biar tambah semangat, kita akan lakukan ice breaking bersama. Silakan berdiri anak ibu semua. Silakan berdiri keluar dari silakan nak. Ikuti ya, ikuti sama-sama gerakannya. Semua bareng. Tangan diputar-putar. Kasih, udah semangat semua? Sudah, Bu. Evaluasi? Sudah. Silakan duduk kembali. Aku akan bagikan lembar evaluasi kamu hari ini, nanti dikerjakan dengan benar. Halo. Hai. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu akan tugasnya. Alhamdulillah, anak ibu semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu perhatikan semuanya terisi dari pertanyaan 1 sampai 4 semua terjawab dengan baik. Aplasnya untuk anak ibu semuanya. Itulah tadi pembelajaran kita dari awal tadi tentang teks non fiksi. Masih ingat nggak tadi apa yang dimaksud teks non fiksi? Masih ingat. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan lagi? Apa tadi teks non fiksi? Jaga. Teks yang berisi peristiwa yang nyata. Iya, teks non fiksi adalah teks yang menceritakan peristiwa yang nyata.
gagasan yang ada di dalam setiap paragraf. Alhamdulillah anak ibu semuanya sudah paham. Nah, apa nak yang kamu rasakan pada pembelajaran kita hari ini? Senang di mananya? Di mana? Readingnya, iya bagus. Di mananya lagi? Teksnya, iya. Ada lagi di mana senangnya? Gambarnya, alhamdulillah. Anak ibu semuanya hari ini semuanya senang dalam belajar. Semoga besok juga senang dalam belajar. Nah kemudian, besok kita akan bertemu pada pembelajaran kita yang baru. Pembelajaran kita tentang membuat kalimat tanya pada teks baca. Pesan ibu, rajin-rajinlah belajar membaca di rumah. Karena dengan membaca kamu akan menemukan informasi. Dengan membaca kamu akan banyak mendapatkan ilmu. Karena pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tidak. Udah paham semua? Udah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita tutup dengan doa. Silakan bilang di sini doanya. Siap, berdoa mulai. Anak itu semua, alhamdulillah hari ini belajarnya sudah senang, sudah paham. Nah besok kita akan kembali bertemu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.